Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing akan diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan sejati dan tanda keberuntungan seorang hamba itu terletak pada bagaimana ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terletak pada keistiqomahannya, terletak pada bagaimana dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Oleh karenanya, jangan sampai kehidupan dunia ini melalaikan kita dari keistiqomahan dan melalaikan kita dari menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai melalaikan kita dari mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat kelak. Dan itulah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain, jalannya orang-orang saleh, cara hidupnya orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kata Allah yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendirikan salat, dari menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, mereka itulah meskipun mereka disibukkan dengan urusan dunianya, akan tetapi hati mereka senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sibuk dengan pekerjaan,
mereka sibuk dengan perniagaan, tetapi mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dilalaikan dengan perniagaan mereka. Mereka tidak dilalaikan dengan jual beli mereka. Mereka tidak lalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa memperhatikan batasan-batasan Allah, berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka tahu bahwasanya dunia hanya sementara, akhirat adalah kekal abadi. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dunia ini sangatlah remeh. Dunia ini melalaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, menjelaskan kepada kita betapa remehnya dan hinanya kehidupan dunia ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Seandainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberikan minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melewati bangkai kambing yang dibuang oleh pemiliknya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dunia lebih hina di hadapan Allah Azza wa Jalla daripada hinanya bangkai ini di hadapan pemiliknya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalil-dalil yang barusan kita sebutkan adalah penjelasan yang paling gamblang tentang betapa hinanya kehidupan dunia ini. Akan tetapi sayangnya banyak di antara kita yang tetap dalam kelalaian dan buta terhadap kenyataan ini. Angan-angan dan obsesi mengumpulkan harta begitu kuatnya menancap di dalam hati, seakan-akan tidak ada kehidupan lain selain kehidupan dunia ini. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang dahulu ketika mereka di dunia, mereka tidak mengerjakan amal saleh, mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia menggigit jarinya karena dia menyesal. Kenapa ketika berada di dunia dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam menjalani kehidupan dunia ini, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, juga mengatakan tentang bagaimana penyesalan orang-orang yang dahulu ketika berada di kehidupan dunia. Mereka tidak beramal saleh, mereka tidak berinfak di jalan Allah, mereka tidak berusaha
menjadikan diri mereka orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Lalu kemudian aku bersedekah dan aku termasuk di antara orang-orang yang saleh. Dia menyesal kenapa dia ketika berada di kehidupan dunia dia tidak berusaha menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berusaha menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal kenapa ketika berada di kehidupan dunia dia tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan kebajikan-kebajikan. Lalu apalah gunanya penyesalan yang ada di akhirat, penyesalan yang tiada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajal kepadanya. Oleh karenanya kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, apabila cinta dunia telah menguasai hati seseorang, maka dia akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila cinta dunia telah menguasai hati seseorang, maka dia akan mudah lalai, dia akan lupa dengan salatnya, dia akan mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan membuatnya lupa terhadap dirinya sendiri. Hal itulah yang akan membawanya menuju kesesatan dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang generasi kita saat ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Di antara sifat mereka adalah mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang lalai dan memuji orang-orang yang bertakwa, yang berusaha menjauhkan dirinya dari hawa nafsu dan berusaha untuk beramal untuk negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keadaan masing-masing golongan tersebut. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, dunia merupakan waktu kita untuk bekerja keras, bukan waktu untuk berleha-leha, bukan waktu untuk bersantai-santai. Lelahnya orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan di dunia ini, hakikatnya adalah sebuah kenyamanan, hakikatnya adalah sebuah kebahagiaan. Dan sebaliknya, kenyamanan, ketenangan karena malas mencari kebaikan, itu merupakan sebuah kelelahan dan kehinaan di akhirat kelak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai diri kita lalai dan terlena dengan kehidupan dunia ini. Di zaman di mana kebanyakan manusia mereka memamerkan pencapaian duniawinya, mereka memamerkan pencapaian jabatannya, mereka memamerkan pencapaian hartanya dan anak keturunannya, maka hati kita butuh penguat agar kita tidak goyah, agar kita tidak lalai
hati kita butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa konsisten berada di atas mentauhidkan Allah, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara doa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu fabbitni ilaika ghaira mudayyin wala mufarritin. Wafatkanlah aku kepadamu dalam keadaan tidak menyia-nyiakan dan tidak juga dalam keadaan melalaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.